Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Kali ini saya akan membawa Dunsana melihat sebuah perjalanan jurnalistik yang menurut saya tempat yang akan kita kunjungi ini sangat luar biasa. Mengapa demikian? Ini faktanya. Ini sebuah kerjasama usaha luar biasa. Dan mungkin ini sangat tidak masuk di akal untuk masa hari ini. Usaha ini dibangun sejak 1942. Hingga kini, usaha ini masih bertahan dan mempekerjakan warga di lingkungannya. Padahal, usaha ini tidak tersentuh produk teknologi industri. Bayangkan, tanpa sentuhan produk teknologi industri. Usaha ini memiliki merek dagang Kopi Gunung Pasaman. Ya, Kopi Gunung Pasaman, sebuah merek kopi legendaris. Kopi ini diolah di Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Saat ini, Kopi Gunung Pasaman dikelola oleh generasi ketiga. Modal utama pengelola usaha ini hanya saling mempercayai satu sama lain. Berawal dari pemilik biji kopi yang memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk mengolah menjadi bubuk kopi. Setelah bubuk kopi selesai, pengelola mengantarkan bubuk-bubuk kopi itu ke kedai-kedai untuk titip jual. Ingat, untuk titip jual saja. Baru setelah terjual, pemilik kedai membayar kepada pengelola sebesar berapa komitmen sebelumnya. Setelah mendapatkan uang penjualan kopi tersebut, barulah dibayarkan kepada petani kopi tersebut. Wow, keren! Keren sekali! Dan pemasaran kopi ini sudah menembus 3 provinsi sekaligus. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Lalu, apa dan bagaimana? Yuk, kita ikuti bincang-bincang dengan pengelola kopi ini. Kita ke usaha kopi Gunung Pasaman di Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Istilahnya di perhatian lah, kayak menanti waktu bares lah gitu kan. Pisahan. Ya, setelah itu ditimbang dengan kapasitas 20 kilo, baru diayak. Oke. Nah, dengan mesin ayakan yang melakukan awak dulu. Awak buat mesin. Tadi Untuk biaya berapa kira-kira kau? jadi aku kali sekitar 2 jutaan Pak. 2 jutaan. Kalau mesin standar industri itu Bisa 20, 15, 30. untuk pemisah antara biji kopi yang terbaik dengan ampas dan segala macam. Gitu. Kami ganti sistemnya untuk mengimpor kopi kan. Iya. Cuman sistem motor dinamo juga gitu. Ini kerjanya. Jadi kuli arinya yang habis direndang tuh berhasil apa dia? Mesin kau produksi awak sadar? Ya. Yes. Yo kayak cerita tadi itu juga Pak. Iya. Kau beli nanti dengan kualitas produk mesin industri Ya. nanti bisa maksimal yang dia tuh ingin kedepannya lebih maju gitu. Itu makanya pindah dari Talu ke Karena di Talu ibarat apa Pak, kurang begitu strategis daerahnya. Cuman kalau untuk perkebunan memang untuk geografis daerahnya bagus untuk perkebunan kopi.
kalau untuk dagang dunia usaha waktu itu masih kurang lah. Ya. Jadi makanya hijrah almarhum kakek dan nenek ke Panti di tahun 65. 65 buka usaha. Pun waktu itu bahan baku masih pasaman pada umumnya waktu itu. Daerah Air Bangis belum terjadi pemekaran, masih satu pasaman, dan kecamatan waktu itu boleh katakan raw. Panti ini cuma nama daerah, tempat pusat pemerintahan tetap di raw. Jadi setelah itu dibuka usaha tahun 65, pindah ke Panti. Pengolahannya tetap secara manual, dalam artian sistem perendangan masih putar dengan tangan, kerja manusia. Kalau di segi pengolahan, intinya nanti berpengaruh dari hasil produk, Pak. Jadi almarhum kakek memberi ataupun mengajarkan pengolahan kopi ke kami, tetapi apa yang dia terapkan itu yang kami laksanakan. Walaupun teknologinya berubah ataupun mesin pengolahannya berubah. Dari sistem ibarat racikan ataupun cara penanganan pengolahan tadi tetap. Itu yang komitmen kami selaku punya usaha. Ya. Lalu ini kan sudah sejak tahun 42. Teknologi yang kita gunakan kan sangat sederhana. Kalau usaha-usaha lain kan sudah wah-wah soal alat proses kopinya. Gimana nih, Bang? Kita tidak tertarik untuk itu, atau ini sengaja kita pertahankan dengan ada hal-hal yang kita jaga selain dari pesan kakek ini? Di samping kita menjaga dari hasil produk, tentu kita balik ke pemanfaatan SDM daerah kita, Pak. Kalau kita kayak prinsipnya teknologi, tentu dengan teknologi tenaga manusia bisa tertinggalkan, Pak. Iya. Salah satunya mesin packing. Kalau kita mainkan mesin packing, karyawan yang paling cuma satu orang lagi, operator mesin lagi, Pak. Nah, ini kan soal bisnis, Bang, kan biasa aja. Lalu apa prinsip yang meyakini ini? Salah satunya pesan kakek, usaha ini kita istilahnya tidak bisa hebat antara kita sendiri dan teknologi. Kita dan teknologi. Ya. Balik-balik ke sosial masyarakat, lingkungan kita. Meti Pak Nyura, lama diawak ke-7 orang tu harus diterapkan juga, Pak. Walaupun ikut bisnis, kan bisnis lah. Betul. Sebab keberhasilan ataupun rezeki Pak Nyanyi orang Minang, kalau lah kita buka pintu rezeki itu, deklah banyaklah orang yang sini yang membutuhkan. Tapi kalau tidak kita buka berarti pasti ada yang tertinggalkan masalah kemanusiaan yang lain. Kabarnya kan Abang pernah mencoba mesin dari Swiss ini. Iya. Berapa lama pakai cuma? Sekitar setahun, Pak. Setahun. Itu mesin bagian untuk pengolahan apa ya gitu? Penggilingan bubuk. Penggilingan bubuk. Setelah direndang kita lakukan penggilingan. Kenapa tidak kita lanjutkan pakai itu, Bang? Kendalanya pisau penggilingan itu. Kebetulan di Indonesia tidak bisa untuk mengasah, untuk mempertajamnya lagi. Kirim ke Swiss, barangnya kirim ke Swiss, tidak datang, barang yang sudah ada juga nggak bisa bekerja lagi. Tidak bisa dibikin pisau sendiri aja. Nggak dibawa waktu itu, masih hebat lah namanya Sarasa, Sumatera Barat untuk industri, mesin industri. Ya. Bengkel Sarasa. Bengkel Sarasa. Tapi tidak mampu mengolah ataupun mengasah pisau tadi. Itu dibuat pisau baru? Tidak bisa juga. Bisa, Pak. Memang patennya
produk mesin Swiss ini memang nggak bisa di copy gitu. Iya, Di iya. ATM lah sih. Tidak bisa deh. Nah, lalu mesin-mesin sederhana kita ini di ATM atau dari Di ATM. Ah, Di samping contoh kayak mesin penggilingan itu kan kalau di pasaran dipakai untuk penggilingan lada. hmm. Ya. Jadi dengan begitu kita lebih memikirkan mudah didapat spare-nya, gampang mengoperasikannya. Bang, mungkin kan ada beberapa mesin lagi. Iya. Saya ada apa? Misalnya mesin perendangan itu. Ya, Ini masih menggunakan kayu api. ya. Apakah tidak mungkin bisa dalam bentuk rendang oven pakai listrik atau pakai apa gitu? Kalau untuk perubahan-perubahan itu udah pernah kami coba Pak. Ya. Kayak pakai kompor gas minyak tanah, Hmm. kompor gas LPG. Hmm. Memang Sudah pernah dicoba? nilai efisien yang didapat cuman bermasalah ke kualitas produk Produksinya memang efisien waktu. dan waktu biaya lebih irit. Tapi intinya dari kita memproduk makanan ataupun minuman ini yang tidak sesuai selera konsumen ataupun yang kita sendiri yang diajarkan almarhum kakek, cita rasanya tadi itu nggak jumpa lagi. Jadi kami nggak bisa mengikut teknologi ini sepenuhnya gitu. Ya. Sementara kita meninggalkan kunci ataupun rahasia dari produk yang kita produksi. Ini kira-kira menurut Bang, sampai kapan Bang bisa bertahan dengan ini, atau jangan-jangan nanti karena udah kecapean, udah kelelahan, menyerah dengan kondisi ini? Insya Allah Pak, kalau saya pribadi dan berharap berdoa ke Tuhan ya. Kalau Tuhan berkehendak ya bisalah tutup ini usaha. Tapi kami selaku generasi almarhum kakek, insya Allah berkomitmen akan tetap melanjutkan bagaimanapun, baik itu bidang ekonomi global lah namanya sekarang, krisis atau macam mananya, kami tetap dengan usaha produk bubuk dengan keaslian ataupun dengan mutu-mutu yang menuntut permintaan konsumen. Ya. Dan produk itu pun bisa kami hasilkan tergantung konsumen. Sebab kalau dari pengalaman krisis 98, keaslian kopi bubuk Gunung Pasaman itu memang dijamin, boleh katakan pihak Balai POM Hulu Gali Padang dengan kerjasama industri dan dinas terkait juga melakukan evaluasi pemeriksaan labor dari hasil produk kita. Sekali 6 bulan dia kirim, kita evaluasi di dalam permasalahan-permasalahan yang dikandung bubuk kopi itu sendiri, apa yang harus kita kurangi ataupun kita perbaiki. Tapi setelah musibah gempa 2009, Ya. dinas Balai POM Padang nggak pernah melakukan itu lagi. Cek lagi. Konon kabarnya dulu pernah ada orang memakai merek kita, tapi produk tidak produk kita. Betul Bang? Betul. Di Pasaman Barat Pak. Di Pasaman Bang. Iya. Itu gimana cerita itu Bang? Kebetulan yang mengalami itu waktu itu saya sendiri. Di 2004 kejadiannya. Jadi saya dapat produk kopi bubuk itu di warung ataupun di swalayan itu bermerekkan Gunung Pasaman. Gunung Pasaman. Ya. Cuman dari situ alamat di bawahnya ndak alamat kita. Oh, Sewaktu itu kejadiannya nggak salah udah pemekaran.
Ini baru pemekaran. Ya, baru pemekaran 2003 ya. Barat. 2004. Jadi kalau ditanya ke pihak warung, dia bilang orang Pasaman Barat, orang daerah Cilaping sana. Di telepon pun nomor HP yang tertera di situ dia nggak aktif. Ya kebijakan saya pribadi, kebetulan kita sewaktu itu sudah punya hak paten merek, kita lapor ke dinas Perindakop di Pasaman Barat di Padang Pucuk. Orang itu pun berinisiatif akan menegur, sebab kita tidak ingin nanti permasalahan ini jatuhnya ke ranah hukum, Ya. sebab kita merasa dirugikan. Dan alhamdulillah merek itu dan produk itu pun hilang aja. Oh, hilang. Nggak diproses, nggak pernah mau komunikasi dengan orang itu lagi? Enggak pernah. Coba enggak bisa dihubungi. Oh, berarti Perindakop yang mau ngurus ke situ? Ya, Perindakop Pasaman Barat aja yang mungkin mengejar apa itu permasalahan itu. So, kalau kita masih jumpa juga produk itu dengan menggunakan merek kita, pasti kita Gambarnya sama? sama. Cuma alamat Alamat bawah. alamat pabriknya aja beda. Lalu kondisi hari ini, Pak? Sejak 2020 Maret 2020 kan kondisi sudah tidak karuan ini. Iya. Bagaimana dengan produksi kita dan pemasaran? Kalau dibilang dampak COVID lah ya Pak. Ya, Memang untuk industri hancur. berpengaruh Pak. Lantaran di Bali itu, Bali kita seolah-olah kopi ini yang namanya sama kayak kebutuhan, seolah kebutuhan pokok pula gitu. Minimal orang biasa 2 kali ngopi satu hari, dia mainkan 1 kali. Ya. Tapi dengan rasa dan kualitas yang dia pingin tetap. Kalau varian yang kita punya berapa, Bang? Kalau varian kita 3. 3. Yang mutu 1, mutu 2, terus yang super, Super. yang premium itu. Apa yang membedakan dari Keaslian. Keaslian. Nah, kalau yang premium yang super itu asli. Yang mutu 1 itu Palsu. kadarnya Bukan palsu ya? bukan. Kadar kopi. campuran. Oh, Nah, gitu ya. Jadi dasar dari produk kita bikin itu balik ke konsumen Pak. Aha. Pertama konsumen, kedua kita yang punya usaha. Ya, Kalau kita bertahan dengan produk keaslian bubuk, supernya misalnya. bisa-bisa usaha ini nggak akan ada. Karena Bertahan belum sampai sekarang. tentu semua konsumen mampu Betul, untuk Pak. beli itu ya. Betul. Itu agak beda ya. Itu pengalaman saya Pak, krisis 98 di daerah Kota Pinang, kopi CV Kalang. Waktu itu kita bahan baku aja 50.000 per kilo Ya. biji kopi mentah. Saya dengar di sana kopi CV Kalang bubuknya per kilo 50.000. Kami waktu itu jual 65 waktu itu. Dari bahan mentah aja enggak cukup. Iya. Memang hancur-hancuran Pak waktu 98. Ya. Daripada enggak jualan, daripada enggak istilah memulai untuk merintis lagi ini susah Pak kalau Ya. namanya menjualkan produk. Untuk merintis itu paling sulit dan membutuhkan modal tinggi. Sebab belum tentu kita memberi atau membuka pasar baru itu kayak produk-produk lain. Orang itu bisa bayar cash. Ya. Kita sistem Titip jual. Nah, Titip jual. dan usaha ini pun Pak, sama-sama kita ketahui, kami dari almarhum kakek sampai saya cucunya generasi ketiga, usaha ini saya jalani dengan modal kepercayaan Pak. Dari salah satunya kepercayaannya ya bahan baku. Ya. Bagi pedagang ataupun
toke-toke pengumpul biji kopi. biji kopi, Aha. hasil tani yang biji kopi ini. Kalau dia tahu dengan Gunung Pasaman, dia akan lebih apa dengan hubungan dengan tadi daripada dengan lain. Mau dititip ya, Nah, walaupun belum dititip. kita bayar. Iya, belum. Karena kita menjual ke tempat lain juga titip jual ya. Cuman modal kepercayaan itu aja. Tidak pernah bermasalah ya Bang. Kalau dari kita insya Allah Pak. Pasar kita mana aja Bang? Kalau sekarang Pasaman Barat, Madinah, Tapanuli, terus Riau, akan balik ke sini lagi mutar. Udah coba tembus Padang misalnya. Padang Pak, Berat. setelah gempa tuh Pak. Setelah gempa nggak pernah dirintis lagi. Coba kalau rencana insya Allah akan dibuka lagi lah. Cuman mengingat kondisi sekarang COVID, terus armada dan karyawan. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.